Meroa merupakan tradisi yang dilakukan kurang lebih 8 tahun sekali atau minimal 3 tahun sekali. Dan ini memang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Deg-degan. Terasa krek krek krek. Nah. Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Memiliki panorama alam yang berpadu padan dengan tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Salah satu kesenian tradisional suku Sasak sekaligus ajang untuk adu ketangkasan. Presean diiringi alunan musik gamelan lokal yang terdiri dari gong, terompong, dan gendang. Tujuannya untuk memberi semangat bagi para pemain. Di Nusantara kita ini masih menyimpan banyak seni bela diri. Salah satunya ini dia, presean yang ada di Lombok Utara. Seperti yang saya lihat sekarang ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petarung presean dikenal dengan sebutan pepadu dan wasit disebut pakembar. Pepadu akan saling menyerang satu sama lain menggunakan rotan. Pakaian adat wajib digunakan saat presean, karena pertarungan ini mengandung makna filosofis yang kuat. Presean biasanya dilakukan saat peringatan Maulid Nabi, yang menggambarkan tentang perjuangan Nabi dalam mensiarkan Islam. Namun pada waktu tertentu, presean dilakukan sebagai media untuk meminta hujan. Dalam presean, tidak boleh memukul anggota badan bagian bawah, seperti kaki atau paha. Melainkan bagian anggota badan bagian atas seperti kepala, pundak, dan punggung. Seiring berjalannya waktu, tradisi presean juga sering ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Menyaksikan presean semakin memacu adrenalin saya untuk mencobanya. Lawan saya tentu sesama perempuan. Ini dia alat tempur presean. Ini perisainya terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau. Dan ini rotan untuk melawan musuhnya. Kulit kerbau atau sapi dinilai memiliki ketebalan dan ketahanan yang cukup untuk menahan sabetan rotan. Jadi perisai ini memang untuk melindungi seluruh badan kita dari lawan tentunya. Dan serunya kalau main presean ini karena diiringi dengan musik kita bisa sambil nari-nari. Wow. Bermain presean memang tidak mengenal waktu. Jadi yang menentukan menang atau kalah adalah wasit sampai ada yang terjatuh atau terluka. Presean biasanya dilakukan di tempat yang lapang untuk menjaga ruang gerak para petarung. Gerakan seperti menari bertujuan untuk menghindari rasa tegang dan menjadi cara untuk mempengaruhi lawan. Meski dikenal dengan tradisi pertarungan, setiap selesai bertarung, pemain akan saling memaafkan. Selaras dengan kehidupan masyarakat Bayan yang penuh kesabaran, kerendahan hati, dan saling menghormati. Seru banget ternyata bisa
bisa menikmati permainan presean, tadi juga saya bisa ikutan langsung karena bisa melatih fokus dan juga konsentrasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya mengenal lebih dekat tradisi yang ada di Lombok Utara, saya juga mau mencicipi sumber protein yang sudah dikonsumsi sejak dulu kala. Sumber protein biasa ditemui dari berbagai jenis hewan. Tapi kali ini saya mau mencoba hewan yang terbilang ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju lokasi keberadaan hewan, harus menyusuri hutan terlebih dulu. Hampir setengah jam berjalan kaki, sampai juga pada pohon enau yang menjadi incaran. Oh, jadi memang adanya di pohon yang sudah membusuk. Pohon enau yang sudah membusuk biasanya disinggahi oleh kumbang betina untuk tempat bertelur. Telur kumbang akan menetas menjadi larva, lalu tumbuh menjadi ulat gemuk berwarna putih kekuningan yang dikenal dengan batah. Cara mengambil batah tidak harus ditebang, melainkan dengan memanjat pohonnya, karena batah berada di bagian pucuk. Karena pohonnya cukup tinggi, saya menunggu di bawah untuk menangkap batah yang dilemparkan. Ada cara unik untuk mengetahui keberadaan batah, tapi membutuhkan ketenangan. Oh, jadi memang kalau mau menemukan batah di dalamnya, kita harus mendengarkan suaranya dulu. Suaranya Ya. gimana, Bang? Suaranya kayak misalnya kayak ada semut masuk kuping tuh persis dari ributnya kayak gitu udah. Kayak ada semut masuk kuping. Masalahnya saya nggak pernah kemasukan kuping, Bang, Di samping semutnya. itu kan ada sarangnya, paling atas ada sarang. Oh, gitu. Jadi kalau ada Nah, suara-suaranya itu udah... itu Itu apa? Sarangnya. Oh, ini sarangnya. Coba lihat, Bang. Nah, sudah kelihatan. Oh, ini sudah Jadi ini katanya sarangnya. Kempul. Anu nemu apa? Aduh, bora. Bora. Oh, ini nih, Bang. Coba buka. Aduh, takut mau dibuka. Bora. Parok jadi renget. Aduh, saya yang deg-degan. Parok jadi renget. Banyak lading. No, ini lading, bora. Lading. Bora, tapi ini sudah jadi batah. Sudah Awalnya jadi batah, sekarang ada prosesnya jadi bora. Ini kan mau jadi kumbang kalau sudah jadi bora ini. Oh, Nah. oh iya itu udah ada ininya ya, udah jadi kumbang. Oh, jadi kayak ini ya, lagu zaman dulu Pak. Telur-telur, telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, gitu kan ya? Betul. Suara berasal dari gerakan tubuh batah yang bergeliat di dalam sarangnya. Isi batah dalam satu pohon juga tidak bisa diprediksi jumlahnya. Bahkan ada yang sudah hampir menjadi kumbang. Karena batang pohon aren itu tebal dan berlapis-lapis, jadi memang harus dipukulin satu-satu ya. Iya. Harus dilepas kulitnya satu-satu, baru nanti diambilin ampas di dalamnya. Ada ampas kepompong ya, Iya, kepompong. bora. Bora. Itu udah nemu Bang di dalam. Dah. Batahnya sudah hampir ketemu. Nah, ketemu. Ada kepercayaan tersendiri bagi masyarakat Sambi Elen yang menemukan batah. Katanya kalau misalnya udah diambil harus langsung dimakan. Makan, iya. Karena nanti menyebabkan bisa Kegagalan. kegagalan. Kepercayaan lainnya, bagi laki-laki yang mencari batah, tidak boleh memakai baju dan harus menggunakan kain supaya hasil yang didapat bisa banyak. Umumnya, batah harus diolah sebelum dimakan. Tapi bagi sebagian orang, batah juga enak untuk dinikmati langsung. Deg-degan. 1, 2, 3. Ketimbang gagal. Iya enak. Iya sih. Kayak susu ya. Ternyata kayak susu loh ini rasanya. Tapi ini mungkin karena pertama kali jadi sedikit Iya. masih apa ya, aneh di mulut saya. Lagi ya Bang ya? Ya. Ayo 1, 2.
Tapi emang iya lama-lama enak. Manis. Ya manis, beneran manis. Terasa krek krek krek. Nah, Gak biasa di mulut. Mungkin harus coba beberapa kali ya. Di daerah lain, Batah dikenal dengan ulat sagu atau ulat enau. Tapi di Sambi Elen tidak menggunakan penyebutan ulat. Karena bagi mereka, ulat adalah hewan yang bersarang atau menempel di daun dan tidak bisa dikonsumsi. Bang, tapi ini bisa diolah juga, Bang? Bisa, Oh, bisa. bisa. Oh, dimasak jadi makanan Dimasak, sehari-hari. dibakar, bisa. Lebih enak. Oh, Bang. lebih enak katanya. Ini dimakan langsung aja enak, apalagi kalau diolah lagi ya, Bang ya? Iya, iya. Wah, saya jadi makin penasaran. Kalau tidak ya, Bang? Ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Sambi Elen memang punya cara tersendiri mengolah batah. Kami menggunakan cara dan bumbu paling sederhana sehingga bisa dilakukan di mana saja. Makanan istimewa ini mau diolah menjadi brengkes batah jemaka. Brengkes itu artinya pepes. Nah, biasanya kan pepes itu dikukus, cuma kali ini bedanya dibakar. Brengkes hanya dicampur bumbu yang dirajang. Bawang, cabai, dan tomat menjadi yang utama. Cara ini lazim digunakan agar bagian tubuh batah tidak hancur. Penemuan batah oleh masyarakat zaman dulu ternyata punya cerita tersendiri. Karena mayoritas masyarakat di sini itu bertani dan juga berkebun, otomatis mereka membutuhkan cangkul. Dan pas banget batang cangkul itu kan terbuat dari pohon aren. Dari batang pohon aren ya, Bang? betul. Nah, jadi waktu itu ketika mencari batang pohon aren tiba-tiba menemukan ini, batah. Dan kebetulan sekali mereka tidak bawa bekal. Jadi pas dicobain langsung ternyata enak. Makanya masih dimakan sampai sekarang ya, Bang? Mai. Brengkes dibungkus dengan daun pisang. Bukan tanpa alasan, daun pisang memiliki kandungan antibakteri serta ramah lingkungan. Selain itu, ada campuran daun lainnya yang wajib ada saat membuat brengkes. Nah, uniknya lagi, brengkes di sini harus pakai daun kesambi. Nah, untuk menambah aroma supaya lebih harum. Dan daun kesambi juga nggak sembarangan yang dipilih, harus yang masih muda. Daun muda ya, Bang? Daun muda. Banyaknya pohon kesambi yang tumbuh di sini membuat daun mudanya sering dijadikan sayur asam. Bahkan dapat dimakan mentah sebagai lalapan, meski rasanya sepat. Batahnya sudah siap untuk dibakar. Paling kurang lebih ditunggu sekitar 10 menitan. Dan karena rasanya juga udah lapar, udah pengen cepet-cepet nyobain. Proses pembakaran brengkes terbilang mudah, hanya membuat galian tanah sebagai wadah api. Meskipun sederhana, cara ini tetap efektif untuk mematangkan makanan. Perubahan warna pada daun brengkes menjadi pertanda sudah matang. Tak sabar rasanya mencicipi brengkes batah yang sudah di depan mata. Wow, memang cantik sekali ya. Nih ada bumbu-bumbunya. Tuh, dari aromanya juga sudah tercium, luar biasa ini. Saya mau langsung cobain ya. Sama pakai daun kesambinya. Rasanya jadi lebih gurih. Katanya harus cobain daun kesambinya juga nih. Mana ya? Campur sama. Nah. Luar biasa. Ini bumbunya semua meresap. Kalau sebelumnya nyobain yang mentah itu ada manisnya, yang ini manisnya udah hilang. Ya, Bang ya? Ini pokoknya gurih banget, enak. Batah mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh, tapi tidak boleh terlalu sering mengonsumsinya karena bisa mengganggu sistem pencernaan. Makanan istimewa ini rasanya tuh luar biasa, karena nyarinya juga susah. Makanya nggak heran kalau warga sekitar sini sekalinya makan langsung rakus banget gitu ya. Selain mengandung protein yang tinggi, dia juga bisa meningkatkan rasa happy, rasa gembira. Jadi kita kalau misalnya makan ini seneng terus rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.